Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal pretest PPG mata pelajaran IPS. Jadi soal ini saya temukan secara online ya, kita akan mengerjakan secara online. Kemudian nanti kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Apakah kita bisa menjawab dengan benar semuanya atau akan ada beberapa yang salah. Oke, silahkan kalian siapkan alat tulis dan catat jawaban kalian masing-masing. Soal nomor 1. Berikut ini dampak positif dari perdagangan internasional kecuali. Berarti jawabannya adalah yang bukan dari dampak positif perdagangan internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang melibatkan beberapa negara. Bukan hanya dari satu negara tersendiri, tetapi dia melibatkan kerjasama antara beberapa negara. Kita lihat dampak positif yang pertama, menambah devisa. Jadi perdagangan internasional ini jelas memberikan keuntungan bagi negara untuk menambah devisa negaranya, yaitu melalui kegiatan ekspor maupun impor. Itu dia. Jadi ini benar. Berarti kalau benar dia jelas bukan jawabannya ya. Kemudian memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Ini juga benar. Karena perdagangan internasional itu kita dapat memperluas pasar produk kita dan kita dapat menjualkan produk kita ke luar negeri. Masyarakat akan cenderung menjadi konsumtif. Ini jawabannya masih tanda tanya ya. Kita lihat yang bagian D, yaitu dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ini juga benar. Dengan adanya perdagangan internasional dan semakin banyaknya permintaan pasar luar negeri, maka ini akan semakin meningkatkan produktivitas kerja untuk menghasilkan barang-barang yang akan kita ekspor ke luar negeri. Berarti jawaban yang salah di sini adalah yang C. Yang salah artinya yang bukan merupakan dampak positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Nih. Oke, silakan dicatat ya. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, lembaga atau badan usaha yang memberi pinjaman dengan jaminan benda bergerak, yaitu lembaga atau badan usaha yang memberikan pinjaman dengan jaminan benda bergerak. A. Pegadaian, B. Koperasi, C. Asuransi, D. Lembaga pembiayaan. Menurut kalian, manakah jawaban yang benar? Nah, kita lihat pegadaian. Jadi pegadaian ini juga merupakan badan usaha ya, di mana ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk meminjam. Tetapi jaminannya kita ada banyak sekali jaminannya, bisa berupa benda ataupun apa. Jadi pegadaian ini menurut saya bisa ya. Koperasi. Koperasi ini yang saya tahu dia tidak memberikan pinjaman dengan jaminan berupa benda bergerak. Asuransi juga tidak, lembaga pembiayaan. Jadi kalau ini menurut saya ya, mungkin Bapak Ibu punya jawaban tersendiri. Menurut saya ini adalah yang A. Oke, silakan dicatat jawaban Bapak Ibu. Yang A. Next, soal berikutnya. Yang ketiga. Berikut ini merupakan tugas pokok dari bank umum, kecuali A. Mengeluarkan uang kertas dan uang logam. B. Menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. C. Menyalurkan kredit kepada masyarakat. D. Menerima jasa pengiriman uang. Kita lihat, yang bukan merupakan tugas pokok dari bank umum karena dia kecuali ya, berarti yang bukan. Kalau kita lihat yang A, ini benar. Bank umum itu bertugas untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Kemudian, apakah bank umum juga menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan? Ini masih tanda tanya. Menyalurkan kredit kepada masyarakat, ini juga masih tanda tanya. Menerima jasa pengiriman uang, ini juga masih tanda tanya. Nah,
Jadi menurut Bapak Ibu manakah jawaban yang benar ya? Kalau menurut saya jawabannya itu adalah yang D, yang bukan merupakan tugas pokok. Nah, mungkin Bapak Ibu punya jawaban tersendiri, silahkan pilih jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Oke, kita kunci jawabannya di C. Oke, soal berikutnya. Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi menggunakan surat menyurat lewat pos mulai ditinggalkan karena memiliki kelemahan, yaitu, jadi kelemahan-kelemahan dari pengiriman menggunakan pos. Kita lihat, apa saja sih kelemahan-kelemahannya? Boros kertas, apakah boros kertas? Bisa jadi ya, bisa jadi. Apabila salah alamat tidak dapat tersampaikan kepada tujuan, ini juga merupakan bisa jadi kelemahan. Yang bagian C, merusak nilai budaya Indonesia, ini jelas tidak. Bukan ini jawabannya. Mahal dan tidak tahan lama. Mungkin ini juga tidak ya. Boros kertas itu menurut saya juga tidak. Jadi mungkin jawaban saya yang menurut saya benar itu adalah yang B. Apabila salah alamat, ini tidak tersampaikan kepada tujuan. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu apabila ada jawaban tersendiri. Next. Kebijakan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles mengalami kegagalan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Berarti yang bukan, jawabannya adalah yang bukan. Kita lihat, yang manakah yang bukan merupakan kebijakan sewa tanah, alasannya yang mengalami kegagalan. Masyarakat pedesaan belum mengenal uang, ini masih bisa jadi. Masyarakat lebih suka dengan penyerahan wajib. Ini juga belum tahu ya. Terbatas jumlah pegawai, ini tidak. Sulit menentukan besar kecilnya pajak. Ini juga merupakan benar ya. Masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, betul. Sulit menentukan besar kecilnya pajak, ini juga merupakan faktor kegagalan. Nah, tetapi di sini yang bukan merupakan menurut saya adalah yang B. Masyarakat lebih suka dengan penyerahan wajib. Kenapa menurut saya ini jawaban yang benar? Karena sebenarnya masyarakat itu tidak menyukai penyerahan itu karena dianggap tidak adil bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi jawaban saya adalah B. Soal berikutnya. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang sehingga memunculkan kebudayaan baru itu disebut discovery, ini bukan. Asimilasi bisa jadi, akulturasi bisa jadi, invention ini bukan. Jawaban yang menurut saya benarnya adalah antara asimilasi dan akulturasi. Nah, terus terang di sini saya juga mengalami kebingungan ya. Saya sedikit lupa apakah yang antara dua kebudayaan bercampur kemudian memunculkan kebudayaan baru itu disebut asimilasi, atau salah satunya itu adalah dua kebudayaan yang bercampur itu tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Saya sedikit lupa, tapi di sini menurut saya itu adalah asimilasi. Saya akan menjawab asimilasi. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lain silahkan dicatat. Nanti kita lihat jawabannya benar atau tidak. Next, soal berikutnya. Fungsi uang sebagai berikut: sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran, sebagai alat satuan hitung, sebagai alat menabung, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dari data di atas yang merupakan fungsi asli adalah nomor. Nah, ingat ya, ada fungsi asli, ada fungsi turunan. Jadi, manakah jawaban yang benar? Fungsi asli, kita cari jawaban yang salah dulu ya, biar kita mudah. Menurut saya sih yang salah itu adalah yang 5.
Ini sebagai pendorong kegiatan, berarti jelas nomor A ini salah. Ini sebagai alat menabung, ini adalah fungsi turunannya, bukan fungsi asli. Berarti yang ada 4 salah juga. Antara jawabannya adalah B atau C. Sebagai satuan hitung, sebagai alat tukar, dan alat pembayaran. Jadi yang menurut saya yang benar di sini adalah 1 dan 2. Karena alat satuan hitung ini dia sebagai fungsi turunannya, turunan dari uang, fungsi uang. Jadi jawaban menurut saya ini adalah yang benar adalah B. Oke, silakan dicatat jawaban Bapak Ibu semua. Next. Hambatan yang dihadapi di dalam perdagangan internasional seperti di bawah ini, kecuali berarti kita cari yang bukan hambatan perdagangan internasional. Bersaing dengan negara lain ini jelas adalah dari perdagangan internasional. Pembeli tidak dapat bertemu langsung dengan penjual, ini juga benar. Karena umumnya itu transaksi dilakukan melalui media elektronik. Proses pengangkutan memakan waktu, ini juga benar. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ini salah ya. Ini bukan hambatan. Jadi meningkatkan produktivitas itu bukan hambatan. Berarti jawaban yang benar ini adalah yang D. Dia tidak meningkatkan produktivitas dalam negeri. Itu bukan hambatan. Oke, menurut saya jawabannya adalah D. Kemudian nomor 9. Dalam ilmu ekonomi, permintaan mempunyai arti A. Jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat, harga, waktu, dan jumlah tertentu. B. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat, harga, waktu, dan tempat tertentu. D. Jumlah pembelian yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat, waktu, dan tempat tertentu. D. Jumlah barang dan jasa yang akan dijual pada berbagai tingkat, harga, waktu, dan tempat tertentu. Menurut Bapak Ibu, manakah jawaban yang benar? Nah, jadi di dalam ilmu ekonomi, permintaan mempunyai arti. Kalau menurut saya, jawaban di sini yang paling mendekati itu adalah yang ini, C. Jumlah pembelian. Tunggu dulu ya. Ralat. Jumlah barang dan jasa yang akan dijual, jumlah pembelian yang diminta. Ini adalah penawaran. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli, yang tersedia. Berarti jawaban menurut saya ini adalah A. Jumlah barang yang tersedia itu adalah permintaan. Silahkan dicatat jawaban Bapak Ibu semua kalau memiliki jawaban yang berbeda. Oke, A. Next. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi A. Bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. B. Bank sentral, bank umum, bank syariah, bank swasta asing. C. Bank syariah, bank pemerintah, bank sentral, bank perkreditan rakyat. D. Bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing. Manakah yang benar? Kalau menurut saya, ini juga saya sedikit lupa. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi, kalau menurut saya itu adalah ini. Kenapa saya memilih jawaban yang D? Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa di Indonesia itu sendiri ada berbagai jenis-jenis bank. Ada bank yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian ada juga bank-bank yang dimiliki oleh swasta nasional yang ada di Indonesia. Ada juga bank swasta yang dimiliki oleh asing.
Itu dia. Makanya saya pilih jawaban yang D. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan ke, ini jawabannya adalah D ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam adalah A. Kebudayaan masyarakat lain, B. Perubahan penduduk, C. Pengaruh lingkungan alam, D. Adanya peperangan. Manakah jawaban yang benar? Menurut saya jawaban yang benar di sini adalah perubahan penduduk. Inilah yang menyebabkan perubahan sosial budaya berasal dari dalam. Kalau kebudayaan masyarakat lain, ini adalah sebab intern atau sebab yang berasal dari luar. Begitu juga dengan lingkungan alam, ini juga intern. Adanya peperangan, ini juga adalah intern. Bukan intern, maksudnya ekstern, sebab yang berasal dari luar. Ekstern. Ekstern. Kalau intern itu berasal dari dalam. Oke? Jadi jawaban yang benar menurut saya adalah yang B. Next. Angin yang berhembus dari daerah maksimum subtropik menuju daerah minimum ekuator disebut dengan angin. Saya tidak tahu sama sekali jawaban ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang tahu jawabannya, silakan dijawab. Menurut saya ini saya pilih sembarang saja ya. Itu adalah angin pasat. Angin pasat. Next. Uang kertas dan uang logam biasa kita gunakan tergolong dalam jenis uang. Aduh, saya lupa guys. Saya lupa Bapak Ibu. Devisa ini jelas bukan. Valuta asing juga bukan. Uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang... Oh, jawabannya benar. Yang benar menurut saya adalah uang kartal. Ini adalah uang yang dikeluarkan dalam bentuk kertas dan logam. Kalau uang giral, ini biasanya uang yang tidak nyata. Itu. Dia biasanya seperti giro dan lain-lain. Jadi menurut saya adalah C. Next. Kelebihan peta topografi adalah dapat menunjukkan ketinggian satu tempat secara tepat, benar. Persebaran penduduk di suatu tempat, tidak. Persebaran fauna, tidak. Jenis tanah, tidak. Jadi yang benar adalah yang A. Topografi itu peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tanah, ya, itu akan ditampilkan dalam bentuk nyatanya. Terkait dengan tinggi rendah suatu tempat itu disesuaikan dengan bentuk nyata. Jadi kalau menurut saya jawaban yang benar adalah A. Next. Contoh tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah yang berdasarkan akal. Menyumbang korban bencana alam agar mendapatkan pujian. Kita lihat dulu. Menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Belanja besar-besaran ketika ada diskon. Menuntut kenaikan. Aduh, berarti ini yang berdasarkan rasional ya, berdasarkan akal. Kalau menurut saya di sini adalah menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Ini dia. Kalau ini bukan, ini irasional. Sepertinya bukan ya. Belanja besar-besaran ketika ada diskon, ini juga bukan. Ini adalah yang tidak rasional. Menuntut kenaikan uang jajan kepada orang tua juga tidak rasional. Jadi yang benar menurut saya adalah yang B. Next. Politik yang dilakukan Belanda untuk memecah belahkan kekuasaan. Jadi manakah yang benar? Politik divide et impera, politik etis, politik belah bambu, atau politik dagang? Kalau menurut saya sih jawaban yang benar sini adalah yang politik. Tunggu ya. Kalau politik etis ini bukan, karena politik etis ini politik balas budi.
Politik belah bambu ini saya tidak tahu, tapi menurut saya juga bukan. Politik dagang juga bukan. Sepertinya ini, politik divided impera. Kita lihat nanti jawabannya. Next. Berikut ini adalah ciri-ciri negara maju, kecuali. Kita lihat dulu manakah yang merupakan ciri-ciri negara maju. Kehidupan penduduk tergantung pada alam, bukan ciri-ciri negara maju. Tingkat pendidikan penduduk tinggi, benar, itu adalah salah satu ciri negara maju. Kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi modern, benar. Tingkat pendapatan penduduk tinggi, berarti jawaban yang benar sini adalah yang A menurut saya. Karena umumnya kehidupan penduduk yang tergantung pada alam ini adalah salah satu ciri negara berkembang. Jawabannya yang adalah A. Next. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu merupakan bentuk kerjasama A. Internasional, B. Regional, B. Bilateral, C. Multilateral. Oke, kita lihat internasional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh seluruh dunia, global, mengglobal, dia seluruh dunia, berarti bukan suatu kawasan, jelas bukan. Regional ini adalah kawasan, berarti kita bisa menentukan jawaban yang benar sini adalah yang B, karena memang regional itu adalah berdasarkan kawasan. Kemudian kita lihat yang bilateral. Bilateral ini apa? B itu adalah dua, artinya ini adalah kerjasama antara dua negara. Tapi dia tidak harus satu kawasan, bisa juga antara misalnya Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Prancis, dan lain-lain. Multilateral, ini adalah kerjasama negara. Dia bukan berdasarkan kawasan. Walaupun dia banyak negara, tapi dia bukan berdasarkan kawasan. Jelas bukan. Nah, kita ambil contoh yang regional ini ya. Ini adalah seperti ASEAN. Itu kan adalah kerjasama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Atau kita ambil contoh adalah MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Ini negara-negara yang ada di Eropa, itu dia. Itu adalah contoh kerjasama regional. Sekarang kita lihat jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua adalah sebab khusus. Jadi Perang Dunia Kedua itu ada sebab khusus dan ada sebab umumnya. Mari kita lihat. Sebab khusus itu adalah sebab yang dilakukan secara langsung. Biasanya ya, itu sebab yang dilakukan secara langsung. Jerman melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Rusia. Bukan. Serangan Jerman ke Amerika pada tanggal 17 Desember. Bukan. Jerman tidak mau mengakui perjanjian Versailles. Juga bukan. Yang benar di sini adalah pada saat itu Jerman adanya terjadi serbuan Jerman ke kota Danzig yang ada di Polandia pada tanggal 1 September 1939. Nah, jadi pada saat itu Jerman itu ingin merebut kembali kota Danzig yang ada di Polandia. Kenapa mereka ingin merebut kota tersebut? Karena sebagian besar orang-orang yang ada di kota Danzig itu merupakan orang-orang Jerman, sehingga mereka ingin merebut wilayah Danzig tersebut. Itulah yang menyebabkan sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua dan meletuslah peperangan secara besar-besaran pada saat itu. Jadi jawaban yang benar menurut saya adalah D. Kemudian kita lihat nomor 20. Berdasarkan kondisi fisik dan variasi iklimnya, maka kemungkinan jenis flora yang berkembang di benua Afrika bagian utara adalah kalau kita lihat Afrika bagian utara itu dia ini juga saya kurang terlalu paham ya. Sepertinya hutan kanifer itu, apa itu hutan kanifer? Lumut dan sejenis tumbuhan tundra, stepa dan kaktus. Sepertinya di bagian utara itu dia banyak terdapat gurun, ya kan? Gurun-gurun pasir. Jadi sepertinya menurut saya itu adalah yang C. Itu dia. Ini banyak wilayah gurunnya di bagian utara.
Kalau di bagian selatan dia umumnya seperti hujan-hujan tropis, dia banyak hutan-hutannya. Jadi ya, menurut saya C. Nah, kemudian kita lihat lagi nomor 21. Perhatikan data berikut ini. Batalkan Uni Indonesia Belanda, gagalkan pembentukan negara Bhinneka Papua, ambil alih perusahaan milik Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Isi Trikora pada pernyataan nomor, Trikora itu adalah 3 komando rakyat. Oke, aduh saya juga lupa ingat. Nah, mari kita coba ya. Menurut saya yang kita cari yang bukan dulu. Yang bukan di sini adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum. Ini bukan. Berarti kita yang 5 benar. Berarti yang ada nomor 5 ini benar. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, perpindahan manusia. Oh ya, berarti 5 ini benar ya. Oke, kita lihat lagi nomor berikutnya. Batalkan Uni Indonesia Belanda. Bukan. Gagalkan pembentukan negara Papua. Menurut saya ini sih sebenarnya antara ini ya. Tunggu dulu, kita lihat. Gagalkan pembentukan negara Bhinneka Papua. Sepertinya yang merupakan perintah umum untuk dilakukan kepada rakyat yang benar itu adalah 345. Ambil alih perusahaan milik Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Berarti 345 atau 245. Sebenarnya menurut saya ini antara 345. Nah, tidak apa-apa. Bagi Bapak Ibu punya jawaban lain silahkan saya akan menjawab 345. Oke, kita ke soal berikutnya. Orang kreatif mampu menekuni suatu pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan sehingga dapat menguasai pekerjaannya. Merupakan ciri mental orang kreatif itu A. Rasa ingin tahu, B. Optimisme, C. Konsentrasi, D. Hasrat. Menurut saya orang kreatif itu pasti memiliki sikap rasa ingin tahu. Antara ini sih bingung antara optimisme atau rasa ingin tahu. Jadi saya jawab A ya. Penduduk yang berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun yang bekerja atau memiliki pekerjaan umum untuk sementara, tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, itu disebut tenaga kerja, bukan. Angkatan kerja, bukan. Ini antara ini ya. Antara ini atau ini. Usia kerja atau penduduk usia kerja. Sepertinya sih penduduk usia kerja. Jawaban yang benar adalah D menurut saya. Kemudian nomor 24. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang tidak mempengaruhi tingkat konsumsi. Mode ini benar, mempengaruhi. Selera benar, penghasilan benar. Menurut saya adalah cara makan. Kemudian nomor 25. Lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai lembaga penyerap dana, lembaga pelimpahan risiko kepada masyarakat. Pembayaran premi adalah
lembaga yang bukan bank yang berfungsi sebagai lembaga penyerap dana, pelimpahan risiko masyarakat, koperasi bukan, pasar modal bukan, dana pensiun. Menurut saya ini adalah perusahaan asuransi. Oke, perusahaan asuransi. Oke, sudah ya, kita sudah sampai di tahap akhir. Kita akan melihat hasil skornya. Klik stop. Wow, jadi di sini saya mendapatkan nilai 72 dengan jawaban benarnya adalah 18 dari jumlah soal nomor sebanyak 25 soal. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, tidak ditemukan ya. Gitu dia. Jadi demikianlah coba-coba kita pada hari ini. Kita tidak bisa melihat jawabannya, tetapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba untuk mengerjakannya, silakan kunjungi alamat ini. Silakan dicatat dan dikunjungi dan mencoba untuk mengerjakan agar tahu hasilnya. Oke, sekian dan terima kasih.